warga Dhamma TV yang kami muliakan dan para pirsawan penonton Dhamma TV dalam Kiprah Jati ini, terima kasih sudah bareng tentu harapan kita semuanya, Anda semuanya dalam hidup damai dan bahagia. Sudah barang tentu untuk seluruh ciptaan di semesta alam ini. Inilah tujuan kita bersama sejak awal, dan hari ini kita kembali di suatu tempat yang Anda pasti kenal, tapi tidak disayang kalau tidak dikenal. Sekali lagi kita berada di Puri Asoka di Kota Malang. Puri ini kelihatannya berdiri sejak tahun 74. Kebetulan saya melihat betul perjalanan Puri ini aneh sekali. Dulu di kiri kanan sini masih banyak sampah-sampah, banyak ini sawah dan lain sebagainya. Tapi ini sudah boleh dikata di tengah kota karena dikepung oleh ruko-ruko, oleh toko-toko, restoran-restoran, dan corak ragam. Sekarang menjadi ramai. Dan anehnya di Puri ini dulu, karena tempat ibadah masih jauh, kalau Jumat biasanya untuk Jumatan orang kiri kanan, dan kalau Minggu pagi biasanya itu untuk kegiatan orang-orang yang beragama Kristen. Tapi kalau Minggu sore biasanya itu untuk orang-orang yang beragama Katolik. Dan biasanya kalau hari Rebo biasanya untuk berkumpul-kumpul, pendalaman orang-orang yang beragama Buddha. Kalau tidak salah sekarang sudah berada di punya wihara di dekatnya Samaan sana. Dan karena orang Hindu, teman-teman yang beragama Hindu itu punya alat-alat, jadi kelihatannya ada di atas sana alat-alat batu yang untuk ritual-ritual beliau. Nah, tapi paling tidak hari ini kita bertemu lagi di Puri ini, dan hari ini Mangkok Kiprah Jati ini akan menyuguhkan makanan kuliner yang judulnya itu Peran Pemuda dalam Negara lah. Ini penting, tolong ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya jangan boleh pergi dulu, jangan boleh hanya 1 jam. Mengikuti ini sama dengan membaca buku 3 kontainer. Nah, daripada beli, baca, waktunya habis, mungkin capek. Ikuti aja Dhamma TV. Karena tujuan kita adalah mendidik hati dan jiwa kita untuk sebagai warga negara yang tegar, gagah, dan perkasa. Hari ini ya, terima kasih. Hari ini narasumber kita ada 2, yang ditambah nanti pengalaman sedikit dari perjalanan seorang pemuda. Narasumber yang pertama adalah Mas Doni Mas Doni Trio Saputra. Beliau dari aktivis BEM, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ya, tepuk tangan untuk Mas Doni. FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nah, yang kedua adalah remaja putri kita, pemuda juga, yaitu Mbak Novita Umika Sari. Itu dari HMJ Sejarah. HMJ itu Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah. Tepuk tangan. Wah, syukurlah kita punya sejarawan yang bagus, karena perjalanan kehidupan ini sering disebut dengan istilah politik. Dan antara politik dan sejarah, kata seorang profesor doktor ahli politik dari Inggris, Lord Acton, beliau mengatakan bahwa antara sejarah dan politik itu tidak upahnya seperti pohon dan buah. Pohonnya sejarah, buahnya politik. Jadi kalau kemasyarakatan politik kita amburadul, berarti tidak pernah berangkat dari sejarah yang benar dari tempat itu. Amerika belajar dari Amerika, Inggris belajar dari Inggris, Arab belajar dari Arab, Cina belajar dari Cina, dan Indonesia harus belajar dari Indonesia supaya kita tahu tentang Indonesia. Paling tidak seperti itu. Dan yang ketiga, ini ada tamu dari Mojokerto. Ini salah seorang ibu, ya, kelihatannya posturnya masih kecil seperti SMP kelas 3, tapi saya mengikuti betul perjalanan ini. Waktu itu beliau punya putra 3, yang 2 itu kembar, yang sebelah sono dan sana itu kembar. Pada waktu kembar, selisihnya dengan yang pertama itu kecil sekali. Selisihnya hanya kira-kira 1,5 tahun, tidak sampai 2 tahun. Tetapi anehnya,
suaminya yang pekerja, boleh dikatakan karyawan yang gajinya cuman kecil, tapi tidak punya pembantu, sanggup menyekolahkan anak-anaknya dan masih disambil lagi untuk kehidupan. Inilah pengalaman pemuda nanti kita. Dan ini beliau itu adalah Ibu Diah Ayurini. Diah Ayurini. Bapaknya Pak Iwan, Pak siapa namanya? Ahmad Kurniawan, bapaknya namanya. Dan nanti biarlah mengutarakan pengalaman. Jadi pemuda tidak hanya berkhayal tentang heroisme, dinamika, dan kecerdasan, tapi realita tentang kehidupan. Nah, terima kasih. Sekarang kami mau ke Mas Tio dulu ya. Mas Tio, dalam hal judul ini, di mana judul ini adalah peranan pemuda dalam negara. Menurut bayangan Mas Tio, seperti apa itu wujudnya? Kami persilakan. Ya. Kalau menurut saya sih di sini, kalau menurut faktanya di lapangan pada masa sekarang ini banyak pemuda-pemuda yang ikut dalam kepentingan-kepentingan yang menjadikan organisasi itu menjadikan sebuah wadah untuk kepentingan-kepentingan perut daripada untuk menanamkan keilmuan yang sudah dipelajari dari desa ke kota untuk mencari ilmu. Akan tetapi dari kotanya sendiri kita terhegemoni oleh lingkungan sekitar yang memanfaatkan kinerja teman-teman etos kerja yang bagus dijadikan wadah untuk menggali urusan perut. Jadi urusan-urusan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab warga, khususnya mahasiswa, tanggung jawab terhadap orang tua itu menjadi terlalaikan. Banyak orang-orang yang menganggap sebuah pergerakan tanpa adanya perut yang terisi, maka apalah namanya pergerakan itu. Jadi persepsi-persepsi seperti itulah yang harus dirubah dari generasi-generasi muda yang pada saat ini yang masih eksis dalam dunia pendidikan seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, beliau tadi mengatakan pada kita, umumnya pemuda-pemuda sekarang ini yang dikejar adalah profit oriented atau urusan perut lah paling tidak itu. Jadi ya saya dulu pernah mengalami dalam satu fakultas ilmu politik itu mahasiswanya ada sekitar 130 lebih. Setiap diskusi politik yang datang tuh antara 3, 4 sampai 5. Yang lainnya tidak tertarik. Loh, terus orang tua itu membiayai sekolah itu untuk apa? Jurusan politik, tidak diskusi politik, tidak tertarik gitu. Lah, inilah zaman beliau tadi mengatakan seperti itu. Dan kelihatannya kalau terus-menerus seperti ini, mungkin saya bisa mengambil istilah. Jadi kesimpulannya setelah di kota, loh kok malah menjadi kacau kan begitu. Anak disekolahkan dari desa ke kota. Kota itulah tempat himpunan segala macam, pendidikan, ekonomi, kecerdasan spiritual dan lain sebagainya. Dan di kota itulah kumpulan-kumpulan orang yang mestinya secara ekonomis berada, secara intelektualitas pikiran adalah orang-orang yang maju pikirannya atau pinter lah gitu. Tapi nyatanya kenapa? Kultur keluhuran, keberanian sebagaimana pada waktu di desa justru hilang setelah mengenal kota. Ini PR buat kita. Nah, sekarang ke Mbak Novita Umikasari ini kok sampai tertarik dengan sejarah. Apakah kira-kira relevansinya dengan pemuda dan negara ini ada? Kalau dari saya sendiri, kenapa tertarik dengan sejarah? Yang pertama, saya suka sejarah. Jadi kalau saya pikir saya melakukan sesuatu itu harus apa yang saya suka. Jadi tidak harus dengan orang tua saya maksa, kamu harus seperti ini. Tapi alhamdulillah orang tua saya juga tidak pernah memaksa. Jadi saya masuk sejarah murni karena keinginan saya sendiri dan itu adalah mata pelajaran favorit saya di sekolah sebelum saya kuliah seperti itu. Dan kalau relevansinya dengan kehidupan saya, Bung Karno kan bilang jas merah dengan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kebetulan saya di sini juga tidak memiliki berpikir bahwa sejarah itu apa sih, kan banyak sekarang yang berpikir bahwa sejarah itu jurusan yang tidak populer, tapi bagi saya ketidakpopuleran ini harus dipopulerkan seperti itu. Waduh.
Istilahnya manis sekali. Yang tidak populer itu justru dipopulerkan. Memang kadang-kadang kita itu terkendala oleh keraguan-raguan pola berpikir. Saya banyak mengenal ahli sejarah, profesor, doktor, dosen sejarah. Tapi kadang-kadang anaknya untuk menjenguk candi saja kadang-kadang tidak boleh. Kadang-kadang ada seperti itu. Ya, atau kadang-kadang males lah mengajak putra-putranya ke sana paling tidak. Itu mungkin agak ada keraguan-raguan antara pemahaman, pemikiran, dan penghayatan. Nah, ini dari Mbak Omika tadi itu menyampaikan Mbak Novita seperti itu. Lalu Mbak Novita, ini kalau selama Mbak Novita masuk dalam jurusan sejarah tahun berapa? 2011. 2011, berarti sudah setahun yang lalu minimal pergaulan di kampus, pergaulan berteman dan sebagainya. Kalau menurut Mbak Novita, perjalanan bangsa ini kalau ditarik benang merah dengan sejarah bangsa kira-kira perlu diluruskan apa sudah pas? Kalau menurut saya masih banyak kekurangan di sana sini. Jadi kan kita juga belajar dari sejarah bagaimana kita memperbaiki kesalahan di masa lalu agar tidak terulang di masa sekarang. Kalau kehidupan di kampus sendiri yang saya tahu masih banyak yang mengorientasikan golongan-golongan tersendiri, jadi belum menjadi satu. Seperti itu. Nah, masih kelompok-kelompok Iya. gitu ya. Jadi pas yang disampaikan oleh Mas Doni tadi itu, Mas Doni, salah satu penyebab tawur menawur menjadi satu, ya hampir menjadi budaya ya, karena budaya itu adalah perilaku, budi dari manusia. Kalau perilakunya itu dilirik sedikit sudah marah lalu tawur, ini juga lama-lama menjadi budaya gitu. Nah, budaya dalam arti ini kan negatif banget ya. Selama ini BEM itu apa proaktifnya kegiatan untuk mengantisipasi itu? Baik, kalau menurut saya di BEM sendiri kita banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya menurut keilmuan kita. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita secara nalar kita harus berpikiran secara arif dan bijaksana. Kita harus mampu berpikiran secara pikiran dan hati. Kita secara berjalan, kita setiap langkah dan langkah selalu dipikir. Kalau kegiatan aktif di BEM sendiri, kita udah banyak mengadakan diskusi-diskusi publik bersama beberapa kali dengan orang-orang yang dirasa mampu, terus dari banyak penerbit juga, penulis buku juga. Di situ banyak kita belajar gimana caranya manajemen kegiatan aktif sebagai mahasiswa seperti apa. Sebagai mahasiswa itu tanggung jawab moral terhadap orang tua dan terhadap dirinya sendiri itu seperti apa. Dan ini untuk generasi kedepannya itu kan kita lebih maju, karena inilah wadah kita untuk belajar. Dari sinilah, dari BEM lah kita bekerja dan untuk memotivasi diri untuk lebih maju lagi, Pak. Iya, terima kasih. Ya, bulu roma kita hampir aja berdiri karena ternyata masih ada pemuda-pemuda yang tegar hatinya untuk menentukan, bahasanya untuk menentukan jati dirinya. Karena memang masa depan kita tergantung daripada bagaimana kita untuk memulai sekarang. Dan mulai itulah harus dari pikiran. Pikiran akan mengeluarkan khayalan atau rencana. Rencana itu akan dimanage, diprogram. Jangka pendek apa, jangka menengah apa, dan jangka panjang apa. Masih akan ramai. Karena kelihatannya di Puri Asoka ini ada beberapa gelintir tokoh. Tapi mereka sudah mempunyai kemampuan untuk mencoba mentransformasi pengalaman dan ide-idenya kepada Anda semuanya. Jangan kemana-mana, masih dalam Gegap Gemita Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Terima kasih. Anda masih begitu tekun dan sabar di depan Kiprah Jati ini, dan kita masih akan berlanjut.
Di sini memang ada gambar ini, ada lukisan. Lukisan ini karyanya siapa ini sampai lupa ya. Ini gambaran tentang pemuda. Ini suatu wilayah geografi, katakanlah negara. Suatu saat dia harimau itu suami istri, singa. Ini suami, sana istrinya. Nah, suatu saat dia ketemu dengan ular. Meskipun ular itu kecil, dia mampu memangsa singa itu bila perlu dua-duanya. Roman wajah singa itu ketakutan dan ular itu meskipun dekat dengan cakarnya, dia siap untuk memangsa. Apakah ini kira-kira gambaran pemuda kita? Apakah ini kelihatannya gambaran tentang negeri kepada generasi-generasi yang lebih muda dari yang tua-tua untuk menjaga kewibawaan suatu bangsa? Nah, ini adalah suatu gambaran karya seorang seniman. Oleh karena itu kami akan mencoba, ini ada kumpulan pemuda yang bersifat nasional. Bahkan akhir-akhir ini karena saking jengkelnya perasaan untuk mengikuti gelombang kemasyarakatan yang ada, karena sudah ada barang baik tidak digunakan, tetapi kok mencari terus sampai yang dicari tidak karu-karuan. Mungkin secara politik seperti itu. Artinya setelah kemerdekaan ini apa yang kita peroleh? Ada suatu organisasi yang namanya Gerakan Fajar Nusantara. Sampai dengan untuk mencerdaskan anak-anaknya atau lingkungannya, dia berusaha untuk mencari guru-guru dan dosen-dosen sukarelawan yang mampu dan mau mencerdaskan otak anak-anak kita. Mengingat sekolah bayarnya mahalnya juga setengah mati. Nah, mereka mulai dari situ yang mereka sering sebut homeschooling. Home adalah rumah, schooling adalah belajar aktif untuk mencerdaskan otak. Kita ingin tahu dari Gavatar Surabaya ini kira-kira konsepsi dan perjalanannya bagaimana? Baik, Damai Sejahtera Nusantara. Damai Sejahtera Nusantara. Puji Tuhan, gambaran kami terhadap pemuda, kami dari Gerakan Fajar Nusantara, itu salah satu upaya untuk mencerdaskan generasi muda adalah dengan homeschooling, pendidikan berbasis rumah. Dan kami percaya bahwa perubahan itu pasti diawali atau dimulai dengan pemuda. Bisa jadi kita generasi tua sudah cetakan lama, tapi bagaimana cetakan baru itu bisa lebih bersih dengan konsep berpikir yang lebih cerdas. Tentu saja itu semua bisa dicapai dengan satu pemahaman terkait dengan materi supaya tidak hedonisme, bagaimana tidak oportunis, bagaimana tidak melakukan hal-hal negatif yang itu semua adalah aral untuk kemajuan suatu bangsa. Kami dari Gerakan Fajar Nusantara mempunyai visi bagaimana bangsa ini terutama bergenerasi muda lebih siap untuk menyongsong dunia ini, menyongsong perubahan peradaban dan menjadikan Nusantara itu menjadi jaya. Makanya kami adalah Gerakan Fajar Nusantara dan salam kami adalah Damai Sejahtera Nusantara. Itu upaya kami salah satunya. Dan dengan homeschooling bukan berarti kita tidak percaya pendidikan, bukan berarti kita tidak peduli terhadap pendidikan, tapi bagaimana pendidikan itu bisa berbasis rumah, dipertanggungjawabkan kepada orang tua, bagaimana amanah untuk sebagai orang tua bisa mengemban tugas amanah anaknya dengan sebaik mungkin. Jadi sangat menarik sekali kepada sahabat yang dari Mojokerto, bagaimana dia mengupayakan mengenalkan anaknya dengan kehidupan ini dari lingkup keluarga yang lebih penting. Karena kebanyakan orang tua itu titip anak kepada sekolah tapi tidak tahu apa yang terjadi di sekolahnya. Bisa jadi tadi memanipulasi sejarah, dia tidak tahu bagaimana dia secara politik, dia tidak tahu bagaimana bangsa ini. Itu hal yang menarik dan itu tetap kita kembangkan untuk mencapai Nusantara Jaya. Itu Ki Jati yang Iya, terima kasih, terima kasih. Ada yang menarik di dalam pikiran mereka. Apakah waktu anak kita sekolahkan, apakah jaminan kurikulum itu akan membuat si anak menjadi begitu tahu diri tentang satu, nilai-nilai kemanusiaan, dua, nilai-nilai kebangsaan, ketiga, hak kewajiban sebagai warga negara yang ikut campur menjaga kewibawaan ini.
Karena bagaimanapun kalau kita bicara masalah pendidikan, urusannya dengan otak, kecerdasan otak tergantung dari input atau pemasukan apa yang dia terima. Witing tresno mergo saka kulino. Satu, yang kedua, apakah umur anak-anak kita tidak justru dihabiskan oleh capeknya, oleh begitu kesalnya pikiran karena padatnya kurikulum yang mungkin tidak bermakna dan tidak memahami akan fungsi secara realita tentang kehidupan. Nah, kita mencoba pengen bertanya kepada Ibu Diah Ayurini ya. Ini pengalaman-pengalaman beliau dan gambaran-gambaran selama ini pengalamannya yang diajarkan kepada putra-putranya. Berdiri, kami persilakan. Terima kasih. Ya, sebetulnya memang kalau selama ini dari pandangan saya juga menyekolahkan anak-anak saya, memang sebagian besar saya lihat dari orang tua murid itu memang mereka seperti menitipkan putra-putrinya di sekolah. Apalagi sekarang memang banyak ya full day school itu. Seperti anak saya juga selama dia bersekolah di sekolah dasar itu saya titipkan di full day. Tapi masih alhamdulillah sampai saat ini masih dengan pantauan saya dan bapaknya anak-anak. Karena memang selama ini saya juga melihat orang tua itu menitipkan anaknya hanya untuk seperti ini, misalnya mereka bekerja, jadi bapak dan ibunya bekerja, menggampangkan untuk si anak ini di luar pantauan mereka, jadi mereka titipkan di sekolah, pulang selesai sudah tidak ada waktu lagi untuk berkumpul, seperti itu. Nah, kalau selama ini yang saya alhamdulillah saya lakukan ke anak-anak, saya tetap memantau. Jadi walaupun saya masih sibuk dengan urusan usaha kue saya, itu masih saya usahakan untuk antar jemput anak-anak, juga untuk saya usahakan setiap mereka pulang sekolah, saya selalu bertanya apa aja kegiatan mereka itu di sekolah. Jadi mereka juga harus bisa terbuka, karena saat ini, zaman sekarang ini memang orang tua kalau tidak bisa mendekatkan diri kepada putra-putrinya seperti seorang teman atau seorang sahabat itu susah. Karena kita nggak bisa kembali seperti mungkin zaman kita dulu ya, mungkin harus betul-betul tunduk kepada orang tua ya. Kalau dibilang mungkin misalnya seperti kalau kita dibilangnya harus inje bapak, inje ibu, kalau sekarang mungkin tidak bisa seperti itu. Tapi tetap dengan aturan bahwa mereka itu masih harus sopan kepada orang tua. Jadi yang selama ini saya ajarkan kepada anak-anak seperti itu, karena mereka usianya sama juga. Saya dan bapaknya juga harus menjadi teman mereka, tidak hanya menjadi orang tua. Jadi sampai saat ini saya bersyukur masih bisa mendidik anak-anak seperti ini, seperti sewajarnya kita tarik ulur. Jadi kadang kita kerasi seperti layaknya orang tua ke anak, kadang kita ulur seperti kita ke teman. Jadi mereka tidak ada, jadi selama mereka tidak akan ada mungkin kalau bahasa kasarnya kurang ajar ke orang tua, enggak. Jadi mereka merasa kita ini mereka akan fair, akan terbuka. Jadi kalau anak sekarang mungkin takut bicara dengan orang tua, itu akan melakukan hal-hal yang mungkin negatif ya di luar. Tapi alhamdulillah sampai saat ini mereka masih bisa ngobrol, jadi saya lakukan seperti itu. Terus Bu Rini, kalau nggak salah itu kata tetangga, Bu Rini sok cerita. Pada waktu anak-anak itu masih belum sekolah kecil-kecil, bahkan sebagian berangkang. Sampai rumah Ibu Rini itu di pintu-pintunya udara supaya tetap seger, dikasih pagar-pagar gitu. Itu apa itu? Apa juga ada kadang-kadang keras untuk anak-anak yang masih kecil? Memang karena mulai anak-anak ini lahir saya sendiri tanpa pembantu dan suami kerja, jadi ya untuk memantau antara dapur dan memantau anak-anak ini kan bingung, susah. Jadi ruang tamu memang waktu itu semua saya naikkan ke atas, tidak ada kabel dan tidak ada apapun juga, intinya itu harus aman. Dan antara ke dapur dan ke teras yang memang rumahnya tidak termasuk besar ya, jadi lingkupnya bisa untuk mereka bermain, jadi pintu rumah tetap terbuka, tetap ada pagarnya, jadi mereka hanya memantau jalanan itu dengan memegang pagar dari ruang tamu untuk melihat bundanya yang lagi beraktivitas di dapur juga bisa. Jadi sembari kita melakukan kegiatan aktivitas sebagai ibu rumah tangga juga masih bisa memantau anak-anak seperti itu. Iya, terima kasih.
Ya, memang hidup ini seperti sinar, secercah senyum menangis. Dan kadang-kadang juga kita tertawa. Apakah anak-anak kita sebagai pemuda juga punya kegembiraan untuk masa yang datang? Tergantung dari ketegaran pemuda. Ada ahli politik, ada ahli sejarah. Nah, jangan kemana-mana. Masih akan kita bedah semuanya dengan semangat Kiprah Jati. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Memang hari ini kita khususkan untuk pemuda. Pemuda pun wajib mendapat tempat yang istimewa karena mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah cucu-cucu kita. Yang tua-tua ini renta-renta. Seperti hanya peribahasa mengatakan, harimau meninggalkan belang dan gajah meninggalkan gading. Tadi sudah disindir oleh yang muda-muda. Sama yang tua adalah cetakan lama, yang muda adalah cetakan baru. Cetakan lama sudah barang tentu akan mungkin ditaruh di figura yang begitu manis sebagai kenang-kenangan sejarah. Dan kalau sejarahnya bagus, mungkin figuranya semakin bagus. Tetapi kalau sejarahnya jelek, masang gambarnya saja mungkin sudah melenek, kata orang Jawa Timur. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ini kalau nggak salah di depan saya ini ada satu perkumpulan sosial yang namanya Komunitas Rumah Sahabat. Nah, perjalanan sampai detik ini apa? Unek-unek apa yang disampaikan? Siapa yang mau ngomong? Silakan. Namanya sekaligus berdiri. Ya, nama saya Pak Akiles, pimpinan dari Komunitas Rumah Sahabat. Ya, sebenarnya memang yang terjadi di masyarakat kan memang masih ada kecurigaan antara golongan satu dan golongan yang lain. Cuman ya kami tetap tidak gentar karena apa yang kami perjuangkan adalah untuk masa depan bangsa itu sendiri. Jadi tidak mengurangi apa yang sudah dikatakan tadi, sebenarnya kita punya keprihatinan yang sama terhadap generasi kita selanjutnya. Nah, kami mencoba memberi solusi dari komunitas kami, yaitu kami membiarkan anak-anak atau generasi muda itu sendiri yang punya kreatif, dia punya minat apa, punya bakat apa, itu yang dikembangkan. Menurut pandangan kami, kita bangsa Indonesia banyak yang dirugikan karena diperbodohkan oleh satu sistem. Dan sistem ini justru kurang mencerdaskan kita dan bahkan mungkin membodohkan kita. Bayangkan aja SD sudah berapa mata pelajaran yang masuk itu. Akhirnya nanti kalau sampai besar nggak ngerti dia mau pintarnya yang mana gitu loh. Ya seperti itu. Ini juga merupakan keprihatinan kami. Kami berangkat ya sederhana saja. Kenapa orang luar negeri lebih unggul? Dari kecil umpama anaknya suka main bola, ya dikasih sekolah sepak bola, suka kelahi tinju, dikasih bagaimana cara bertinju yang bagus. Indonesia tidak ada, semua dicekoi macam-macam ilmu. Anaknya jadi bingung mau memilih yang mana. Jadi anak itu tidak percaya diri. Kami berusaha keras supaya anak itu percaya diri, terutama anak-anak yang tidak bisa sekolah, anak-anak yang terlantar dan juga mungkin yang cacat tapi mereka memiliki kemampuan. Dengan kemampuan ini kita dorong, kita berusaha keras supaya memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki, bila perlu sampai menjadi ahli. Dengan demikian dia punya kepercayaan diri itu, dan dengan keahlian dia miliki dia bisa percaya diri, dia bisa bekerja, bisa mandiri. Itu harapan kami. Iya, terima kasih, terima kasih. Ternyata gelombang-gelombang dinamika pemuda untuk melaksanakan teori heroismenya, kepahlawanannya bercorak ragam. Ada yang masih pemuda, ada yang mencoba merangkak sebagai pemuda, dan ada yang mencoba survive sebagai pemuda. Ibu Rini, Ibu Ayu Rini dari Mojokerto tadi itu. Nah, kelihatannya ada angkat tangan mau bertanya ini. Monggo, kami persilakan. Nama sekaligus, berdiri aja. Berdiri, ya.
Ya. Selamat malam, nama saya Famela. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai generasi muda saat ini, sementara banyak juga peranan kita dalam sumbangsihnya kepada negara, tapi tidak ada respon dari pemerintah. Sepertinya generasi muda saat ini sangat sulit untuk masuk ke wilayah-wilayah tertentu, termasuk pemerintah, karena sepertinya mereka mementingkan golongan mereka sendiri. Dan generasi muda susah masuk ke dalam pemerintahan. Bagaimana penyikapannya? Ya, terima kasih. Jangan dikira meskipun pertanyaan tidak ada makna. Seseorang yang tidak tahu permasalahan biasanya bertanya. Tapi pada waktu bertanya itulah dia sebenarnya pengen menguasai permasalahan. Nah, ada lagi yang bertanya di sini? Atau mengeluarkan pendapat adik-adik? Ya, silakan, monggo. Nama sekaligus. Ya, terima kasih. Nama saya Eki, Pak. Mahasiswa juga. Ya, sebenarnya saya ingin menanyakan terkait dengan beberapa permasalahan yang diutarakan oleh saudara-saudara pembahas tadi dan juga Bapak yang homeschooling, juga Ibu juga dari komunitas baca. Sebenarnya keresahan saya yang utama itu dari beberapa hal yang menyangkut dengan pendidikan adalah tujuan pendidikan kita itu tidak jelas sebenarnya mau diarahkan kemana gitu. Dan nama tadi siapa? Eki, Pak. Eki. Nah, ini juga penelitian dari kolega saya yang juga ada di Kementerian Pendidikan waktu itu juga sistem pendidikan termasuk juga yang dibahas dari komunitas belajar tadi. Sistem pendidikan kita ini sebenarnya orientasinya kemana gitu. Nah, yang pertama orientasinya itu adalah human capital, maksudnya mencetak tenaga kerja, bukan mencetak bagaimana mereka itu bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Jadi 3 hal yang saya rasa olah pikir, olah jiwa dan olah pikir, olah rasa dan olahraga itu kan tidak seimbang. Olahraga termasuk kesenian juga. Nah, olah rasa itu kan juga bagaimana manusia itu bisa berbudi dan merasakan bagaimana lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan sistem pendidikan kita masih menekankan di olah pikir. Dan saya kira logis sekali yang dikatakan oleh komunitas belajar bahwa ya generasi muda kita hanya bisa berpikir saja, tapi tidak bisa merasakan bagaimana nanti kita ke depan. Dan saya kira juga terinspirasi dari Ibu Rini tadi, saya kira generasi tua juga tidak sepenuhnya cetakan lama atau seperti apa, karena saya merasakan bahwa justru generasi tua itu yang membimbing generasi muda ini ke arah yang benar gitu. Karena seandainya generasi muda ini yang melenceng, saya kira juga ada sumbangsih generasi tua juga gitu. Karena kalau kita bisa bersinergi antara generasi tua dan generasi muda, saya kira ini juga akan bisa menjadikan kekuatan yang baru gitu. Karena saat ini kan kebanyakan generasi tua itu sudah acuh tak acuh dengan anaknya gitu. Jadi bersyukur sekali 3 orang anaknya Bu Rini ini bisa didampingi oleh ibu yang masih perhatian sama anak-anaknya gitu. Sebagian besar kan pasangan-pasangan muda kita kan juga tidak mendampingi anaknya, bahkan ditinggal seperti itu. Dan homeschooling juga, mungkin yang saya tanyakan, homeschooling itu apakah sekarang posisinya itu bisa menjadi nilai tawar khusus, Pak? Karena mengingat pendidikan kita kan, ya kebetulan saya juga jurusan pendidikan, karena pendidikan keresahan saya juga itu, pendidikan kita itu semakin tidak jelas. Sama yang dirasakan oleh komunitas belajar itu, pendidikan kita ini arahnya nggak jelas tuh. Semua dikasih akhirnya mutah semua, nggak ada yang spesifik apa yang dipelajari. Mungkin ya, itu Pak. Terima kasih. Hampir ketemu, nanti biar bapak-bapak yang sepuh yang jawab itu ya. Saya bukan ke anak muda tidak mampu menjawab, anak muda pasti mampu menjawab, tetapi yang sepuh-sepuh itu biasanya di samping membaca, mencermati juga pengalaman, jadi menjawabnya pasti pas begitu. Nah, ini lalu tadi sudah dikatakan hampir ketemu bahwa kita sekarang ternyata dideritakan oleh sistem lah. Ini sistem itu kan produk politik.
lahirnya suatu TAP MPR, melahirkan satu undang-undang. Undang-undang melahirkan kepres, ya, kepres melahirkan permen, permen melahirkan permendakan, macam-macam menghasilkan perda, peraturan tetek bengek dan lain sebagainya. Ini sudah barang tentu PR buat kita semuanya. Sebelum ini dijawab, nanti kami persilakan, masih ada yang bertanya lagi, monggo. Nama? Ya, terima kasih. Nama Tony dari Gerakan Fajar Nusantara. Mau menyampaikan opini bahwasanya fungsi pemuda dalam negara. Sebenarnya negara ini kan ada karakternya, ada arahnya. Itu tergantung dari sejarahnya. Nah, yang menentukan karakter dan arah dari bangsa ini ke depan adalah yang memiliki produk politik alias para penguasa. Sedangkan penguasa itu sendiri banyak golongan yang kepentingan golongannya. Nah, apa peranan pemuda? Ada dua. Yang pertama adalah pelaksana dari kebijakan-kebijakan politik yang dilahirkan oleh politik. Kemudian yang kedua adalah fungsi kontrol. Bagaimana kita bisa berkarya terhadap apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Jadi pemerintah atau penguasa itu memberikan arah bahwa bangsa ini harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, kita yang melaksanakan. Jadi apapun produknya, kita yang melaksanakan. Kalaupun itu produk itu tidak bertentangan dengan apa yang kita yakini benar, kurang benar semuanya, itu fungsi kontrolnya. Bagaimana fungsi kontrolnya? Kita berbuat sebanyak mungkin kepada lingkungan bahwa seharusnya kita seperti ini, seharusnya kita seperti ini gitu. Jadi lebih kepada pelaksana dan controlling. Karena kita adalah warga masyarakat yang melaksanakan dari kebijakan politik, kemudian sebagai fungsi kontrol bahwa kita karena kita tidak punya kepentingan politik sebagai warga masyarakat, jadi kita bisa memilah mana yang benar, mana yang salah berdasarkan fakta sejarah arah bangsa ini mau kemana. Jadi kita bisa lebih leluasa di situ, Pak. Ya, terima kasih. Secara tidak langsung yang belum terjawab sudah terjawab. Dan memang ini nanti sangat menarik sekali karena dalam season yang terakhir nanti kita mencoba untuk mencari solusi, gambaran atau paling tidak PR buat kita supaya kegelapan menjadi terang. Dan jangan kemana-mana, masih dalam Semangat Kiprah Jati. Dan di dalam session terakhir ini tentang peran pemuda dalam bangsa, ini kelihatannya sudah perlu ada jawaban-jawaban atau mungkin diencerkan yang tadi masih wungkul dari pengertian-pengertian. Dan sekarang kami persilahkan ini pengalaman seorang ibu yang sudah mempunyai cucu tentang pemuda. Kami persilahkan. Nama sekaligus. Nama saya Ibu Mika dari Bareng sebagai ibu rumah tangga. Saya mengamati zaman sekarang ini. Kaum muda itu pemuda tergantung pemimpinnya. Zaman sekarang pemimpinnya itu kebanyakan tidak bisa menjadi panutan. Dan diajarkan dulu saya masih sekolah, Pancasila itu sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara itu sekarang dijadikan pilar. Lah kalau Pancasila dijadikan pilar, terus dasar negaranya kita itu apa Pak sekarang? Mohon penjelasan dari Bapak Jati. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada juga seorang ibu. Beliau juga kalau tidak salah sudah mempunyai putra 3, tapi masih juga sempat untuk mencoba mewarnai pemuda. Kalau tidak salah 2-3 tahun yang lalu mencoba untuk mengadakan suatu kegiatan pemuda tingkat sekolah dasar sampai dengan SMA dalam kegiatan nasionalisme Indonesia atau tahu tentang Pancasila. Kami persilakan Ibu Siska, monggo. Berdiri aja Bu, nama yang lengkap. Terima kasih Pak, Bapak Ibu, Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu. Saya Sista Nandini Pak. Jadi pemuda itu adalah penggerak. Jadi memang harus pemuda yang harus dibina dan bimbing. Harus digerakkan hatinya untuk jadi pemimpin. Pertama yang harus kita lakukan memang
pemuda kita, pemuda Indonesia harus bisa mengenal sejarah bangsa. Tahu kalau bangsa Indonesia pernah dan harus selalu menjadi bangsa besar. Jadi masalah Pancasila sebagai dasar negara harus ditegakkan, bukan pilar tapi dasar. Yang pertama harus tahu dan harus belajar adalah pemuda, karena pemuda adalah penggerak dan nanti dia yang akan memimpin bangsa ini. Jadi kegiatan kami pada saat itu memang memperkenalkan Pancasila, menggaulkan Pancasila kembali, menjadikan Pancasila itu hal yang biasa, hal yang mudah, hal yang benar-benar bisa dipelajari dan dikenal anak itu secara filsafat, dan itu mudah sebenarnya, tapi karena mungkin masalah muatan dan sebagainya, masalah kepentingan jadi hal yang sulit gitu loh. Padahal Pancasila adalah pandangan kita, way of life dari bangsa Indonesia. Pemuda harus tahu, dan sekarang Pancasila sudah jauh dari tahu, jauh dari mengenal, jadi Pancasila harus gaul. Pemuda kalau ada bahasa gaul itu lebih karena gini ya Pak, Pancasila itu kok kayaknya hal yang rumit, hal yang sulit, dan hal yang terlalu konvensional, padahal tidak. Itu adalah nafas kita, jati diri kita, itu adalah way of life dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kegiatan kita juga salah satunya mengenalkan ini loh, bangsa Indonesia sebesar ini, pemimpinnya pada saat umur 13-17 tahun sudah bisa berpikir, sudah bisa menelorkan hal yang disebut Pancasila yang menjadikan kita dasar negara, dasar berpikir dan bertingkah laku kita. Jadi dari situ anak-anak itu bisa oh ternyata bangsaku seperti ini toh. Kalau dari zaman dulu, zaman penindasan di bawah tekanan penjajah bisa, kenapa saat ini untuk mengenal pun tidak bisa? Masalahnya ada di mana? Mari saya dari sini juga mengajak, dari ibu-ibu juga mengenalkan dari hal yang sedikit, mengajarkan pada hal sederhana pada anak untuk berkata terima kasih, mohon maaf dan minta tolong. Itu adalah awal dari kita mengenalkan. Iya, terima kasih. Memang ternyata betul tadi sudah terjawab Ibu tadi itu, Pancasila fondamen bukan pilar. Nanti kalau pilarnya 4 tanpa fondamen mesti mekar jebol, mesti itu. Oleh karena itu harus ini menjadi PR buat kita. Dan tadi Bu Siska juga Pancasila merupakan sebenarnya memang gampang dan justru amat gampang. Tapi maaf, mungkin kita ini lebih seneng dihapusi timbangannya bloko suto gitu loh ya. Dan ternyata kita sudah terpuruk sekarang tuh. Sudah terpuruk dalam satu peradaban bangsa ini. Mau kemana lagi? Nah, kita sekarang minta pengalaman dari Pak Bagio tentang selama ini yang dilingkungi oleh kemandirian pemuda. Kami persilakan. Selamat malam pada para pemirsa Dama TV. Nama saya Subagio dari kota Banyumas, Purwokerto. Pengalaman saya pada waktu saya masih muda dulu adalah sebagai pemain olahraga bulu tangkis dan pencaksilat. Pada waktu sampai sekarang ini belum ada istilahnya itu pemerintah tidak pernah menghargai daripada perjuangan para pemuda-pemuda pada waktu itu, sampai sekarang pun demikian. Ada teman saya juara dunia, itu sekarang malah jualan bakmi dan ayam goreng. Ini enggak sesuai dengan nama beliau itu. Namanya Pak Tanjung Hok kalau salah itu, sekarang ada di Jember sana. Juga kepada adik-adik saya yang ada di sini itu masih punya suatu kreativitas. Saya sangat senang sekali mendengarkannya itu. Tapi kalau kita melihat ke daerah, itu sangatlah kita merasakan suatu bahwa anak mudamu yang di daerah-daerah itu banyak yang apatis. Karena apa? Pemimpin-pemimpin kita itu seperti pedagang sapi saja. Mereka yang punya duit itu yang berkuasa. Kalau sudah kuasa, bagaimana memberikan uangnya? Jadi tidak akan bisa memperhatikan pemuda-muda yang sekarang ini perlu kita bina, kita sebagai generasi tua yang mungkin setahun 2 tahun kita sudah kembali ke asalnya. Itulah terima kasih. Inilah kesadaran si tua. Kalau bahasa dulu namanya moksa. Orang yang sudah tua itu harus sadar kalau seperti pohon-pohon suatu runtuh akan dimakan oleh rayap. Seperti binatang-binatang akan runtuh suatu saat dimakan oleh belatung itu sendiri. Tinggalkanlah belang.
dan Gading supaya anak kita wibawa dan berilmu pengetahuan untuk kontinuitas zaman. Nah, Pak Indarwanto ini tolong tadi yang belum terjawab kira-kira apa ini solusinya tentang anak-anak kita. Selamat malam pemirsa Dhamma TV yang dirahmati oleh Tuhan. Sungguh bangga kalau tadi mendengarkan sejumlah pemuda memiliki torehan sejarah diri dan kelompoknya. Satu hal, Mbak Mika, yang perlu kita baca ulang adalah perjalanan anak bangsa ini. Tolong dicamkan benar bahwasanya Indonesia tidak pernah dijajah 350 tahun. Sekali lagi, Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda atau penjajah manapun selama 350 tahun. Inilah penisbihan pada sejarah nasional. Karena apa? Kita harus jujur, katanya Ki Jatikusumo, untuk mengatakan pada anak bangsa ini, apalagi jurusan sejarah dan sebelahnya politik. Ya, Indonesia ada, itu adalah sejak diproklamasikannya oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Sebelum itu adalah embrio bangsa Indonesia. Mencekoi anak-anak didik dengan pola pikir yang keliru, maka akan membuat anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang cengeng. Ketika anak-anak ini menjadi anak-anak yang cengeng, maka dia tidak punya semangat nasionalisme. Nah, oleh sebab itu kita harus merelakan, mengoreksi sejarah. Kebangkitan nasional kapan dimulai, Mas Tony? Kapan dimulai kebangkitan nasional? 1908. Iya. Ini adalah kekeliruan sejarah yang selama ini sudah dilakukan koreksi berulang-ulang oleh para ahli sejarah juga, dan sudah disampaikan ke pemerintah. Padahal 1906 sudah ada anak bangsa yang mendirikan, ya, faham kebangsaan, organisasi kebangsaan yang namanya Serikat Dagang Islam. Kata Bung Karno, kita jangan Islamofobi. Jadi kalau disebut Islam menjadi alergi, jangan seperti itu. Ya. Demikian juga tidak Kristenofobi dan seterusnya. 1906 itu adalah tonggak cikal bakal organisasi modern pertama di Nusantara, tepatnya di Nusantara. Di mana itu? Di Solo oleh Haji Samanhudi. Deklarasinya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya semua berbahasa Melayu. Sedangkan Budi Utomo, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya berbahasa Belanda. Organisasinya terbatas, tetapi organisasi Serikat Dagang Islam tidak punya ikatan kecuali ikatan anak-anak Nusantara. Kalau penelitian riset yang antara lain ditulis oleh Engkong Ridwan Saidi tidak diteruskan oleh anak-anak bangsa ini, maka tetap kita ini akan bergelimang dalam dosa-dosa sejarah. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, demikianlah. Jadi pelurusan sejarah memang penting dan memang tidak semudah itu. Bagaimana Indonesia dijajah 350 tahun? Wong nama Indonesia itu baru tahun 45. Yang dijajah adalah bangsa kita. Bangsa di Nusantara ini dideritakan oleh mereka, dan Belanda memang yang pergi ke sini bukan pemerintahnya, kaum pedagangnya yang namanya adalah VOC. Tapi lama-lama pemerintah Belanda juga keenaan juga. Buktinya apa? Mereka lalu mendirikan gubernur jenderal yang ada di sini. Artinya polisi di Nusantara tetap di bawah kekuasaan Nederland. Nah, tetapi pelurusan sejarah memang penting, dan memang sejarah bangsa ini selama masih bersifat dalam tanda petik primordialisme,
kekelompokan, memang belum. Bahkan sejak zaman Diponegoro 1825, 1830 berjuang sampai ke perang Padri, sampai ke perang ini dan sebagainya, Sentot Pawirodirjo, entoh semua perjalanan leluhur kita. Dan suatu saat perjalanan itulah dihimpun oleh suatu orang anak bangsa yang berjiwa nasionalis. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau siapa saja mengumpul dari satu Samenbondeling van alle Revolutionaire of Krachten, mendirikan suatu partai politik yang anti kepada penjajahan, yaitu pemimpin proklamator kita adalah Bung Karno, yang kebetulan bulan Juni yang lalu hari-hari besar Hari Bung Karno. Dan itulah sejarah, memang satu kesatuan dari satu persatu, semua nanti kita luruskan sehingga anak-anak itu lebih cemerlang untuk melihat zaman yang akan datang. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan para pemuda-pemuda, inilah gambaran pemuda Nusantara. Ini namanya Broto Seno. Coba, dia itu selalu tampil terdepan. Bahkan pada waktu dia membabat hutan untuk bersih, mendirikan kerajaan pun untuk kakaknya yang tertua. Karena yang patut menjadi raja adalah kakaknya itu sendiri. Dan dia tidak punya pamrih apa-apa. Meskipun dalam putra Pandawa, dalam orang Pandawa yang sanggup ketemu dengan guru sejati adalah Bratasena sendiri, bukan yang lainnya. Pemuda Nusantara harus seperti itu, gagah perkasa dengan perisai Pancasila yang ada di dalam dadanya. Terima kasih kepada yang hadir semuanya di sini dari Mojokerto, Surabaya, dan di daerah-daerah lain. Demikian juga yang sepuh-sepuh dan adik-adik yang muda. Anda pasti bisa melihat sendiri, meneliti sendiri mana yang harus kita cermati sebagai suatu wacana penanaman perasaan demi Nusantara. Terima kasih, sampai ketemu minggu yang akan datang dengan semangat Kiprah Jati. Terima kasih.